Waalaikumsalam. Masih sehat semuanya ya. Sehat. Sehat Bu. Puasa kan? Puasa udah. Tahu kalau dari siang Bu. Puasa Bu. Udah tahu kalau Ada nggak puasa? Jatuh Bu. Cindy nggak puasa Bu, lihat aja bibirnya Bu. Cindy nggak pernah puasa Bu, Cindy Bu. Oke, semoga semuanya dapat menjalankan ibadah puasa dengan maksimal, dengan khusyuk. Oke. Nah, pada kesempatan kuliah yang sekarang ini, kita melanjutkan pengujian hipotesis. Ya, kalau kemarin masih teori, sekarang saya lanjutkan ke teori dan kita belajar bagaimana merumuskan hipotesis sampai dengan mengujinya. Oke, sebentar. Nah, sudah terlihat? Ya Bu. Oke, jadi nanti saya diingatkan materi yang kemarin kan belum saya share ya. Ya. Oke. Nah, terus oke. Nah, ini perumusan hipotesis itu kemarin sudah saya sampaikan bisa dinyatakan dalam bentuk kalimat ya, atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang siap untuk pengujian. Kemudian untuk hipotesis nol ya itu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan teori ya, textbook ya, atau hasil penelitian orang lain ya kan? Nah, hipotesis alternatif itu merupakan lawannya atau tandingannya, sehingga hipotesis alternatif itu pasti bertolak belakang dengan hipotesis nol ya. Nah, hipotesis nol lazimnya adalah H0 sama dengan, jadi tandanya adalah sama dengan. Jadi di sini H0 sama dengan, gitu ya. Kalau hipotesis alternatif H1 ya, bisa tidak sama dengan, H1 bisa tidak sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, ya. Boleh H1 atau HA. Ya. Nah, kalau H0 ya kebanyakan adalah dalam bentuk H0 sama dengan, ya tandanya sama dengan. Nah, kalau H1 ya ini tandanya bisa tidak sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, ini tergantung pada kasusnya ya. Jadi yang paling sulit di dalam pengujian hipotesis adalah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini H0 ya sama dengan mu. Mu itu apa? Populasi. Kenapa Bu? Halo, mu itu apa? Yo. Parameter populasi Bu. Parameter populasi, iya kan? Ya, parameter itu ya mesti ukuran untuk mencirikan populasi. Jadi disebut parameter. Tetapi parameter ini ukuran apa ini? Nilai rata-rata ya. Jadi mu sama dengan nilai rata-rata populasi ya. Nilai rata-rata populasi. Kalau nilai rata-rata contoh apa? Atau nilai rata-rata sampel? Lambangnya apa? Min. Min. Apa X? Ayo besar PUAS ini.
X bar. Ya, X bar. Nah, Ya. Nah, yang di dalam pengujian hipotesis ya, yang diduga, yang dibuat hipotesis tidak mungkin X bar. Kenapa? X bar bisa kita cari nilainya. Yang diuji itu adalah yang mu, yang parameter. Mengapa? Karena kita tidak tahu berapa besarnya mu dan kita tidak bisa menghitung. Yang bisa dilakukan adalah menduga berapa besarnya mu. Karena itu nanti hasil dugaan kita atau yang biasa disebut hipotesis itu nanti diuji. Ya. Bentar, ada yang belum. Oke. Nah, kemudian bentar, ini siapa yang belum masuk ini? Oke, saya lanjutkan. Kelihatan? Masih kelihatan? kelihatan. Halo? Masih Bu, kelihatan. Kurang Ini kelihatan, jelas, Bu. Oke. Sudah. Nah, Kelihatan. sekarang kelihatan ya? Oke. Nah, di sini H0 ya. H0 adalah mu sama dengan mu 0. Ya. Dengan beberapa kemungkinan hipotesis alternatif atau HA atau H1 ya. Ada yang menyebutkan HA, ada yang menyebutkan H1. Sama saja. HA atau hipotesis alternatif ya. Ini mu bisa lebih kecil dari mu 0, mu bisa lebih besar dari mu 0, atau mu tidak sama dengan mu 0. Jadi tergantung pada kasusnya ya. Nah, kalau misalnya kasus kita adalah penggunaan pestisida ya. Kalau penggunaan pestisida ya, maka dengan penggunaan pestisida akan menurunkan populasi hama. Nah, sehingga kalau ukuran kita adalah populasi hama, maka tandanya pakai yang lebih kecil. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu sama sekali, maka kita pakai tanda tidak sama dengan. Jadi tergantung pada kasusnya masing-masing. Ya. Kemudian contoh misalnya, contoh yang pertama, berdasarkan informasi yang dikemukakan pada sebuah media massa bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah adalah 8.200. Ya. Nah, kemudian kita buat hipotesisnya. Ya. Nah, kalau pengujian dua pihak atau pengujian dua ujung, pengujian two-tail test, dua ujung atau dua pihak atau two-tail test. Itu apa? Ekor ya? Iya. Uji dua ekor, uji dua ujung atau uji dua pihak ya. Beberapa buku kadang-kadang menggunakan istilah yang berbeda. Nah, H0 ya, mu sama dengan 8.200 ya. Jadi hipotesis 0 dirumuskan bahwa rata-rata harga beras adalah 8.200. Nah, tandingannya kalau kita menggunakan dua ujung atau dua pihak,
atau kita tidak tahu sama sekali apakah di daerah lain itu lebih kecil dari 8.200 atau lebih besar dari 8.200, kita tidak tahu pasti, maka tandanya kita pakai tidak sama dengan, ya, yang ini. Jadi hipotesis alternatif kita pakai yang tidak sama dengan. Nah, berdasarkan informasi, ya, bahwa yang poin yang kedua, berdasarkan informasi harga beras jenis A di suatu wilayah tidak kurang dari 3.200, tidak kurang. 8.200 maksudnya ini, ya. 8.200. Pengujian di sisi kiri. Kurang dari maksudnya ini. Oh, tidak kurang dari, ya betul, 8.200. Nah, maka hipotesis nolnya adalah yang tidak kurang. Jadi lebih besar atau sama dengan 8.200. Nah, yang tandingannya lebih kecil dari 8.200. Ya. Nah, contoh yang poin ketiga. Berdasarkan informasi bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah tidak lebih dari 8.200. Tidak lebih dari 8.200. Nah, maka hipotesisnya adalah mu H0 mu lebih kecil atau sama dengan 8.200, HA mu lebih besar dari 8.200. Nah, hipotesis 0 boleh menggunakan tanda ini, boleh menggunakan tanda sama dengan. Jadi misalnya mu sama dengan 8.200 versus, ya, H1 atau HA lebih besar dari 8.200. Seperti ini juga boleh. Ya. Sebentar, ada yang mu sama dengan 8.200. Oke. Nah, jadi seperti ini, ya. Kita harus belajar bagaimana bisa merumuskan H0 dan HA atau H1, ya. Jadi ini harus dipelajari nanti. Nah, kalau kita gagal atau kita ada kesalahan di dalam merumuskan H0 dan H1-nya atau HA-nya, maka untuk pengujian itu pasti ke bawah salah sudah, ya. Sampai ke bawah salah. Nah, kemudian sudah saya informasikan sebelumnya, uji satu ujung, uji dua ujung, ya. Kalau uji dua ujung, ya, maka daerah penerimaan itu ada di sini. Nah, ini daerah penerimaan, batasannya adalah ini dan ini. Nah, daerah penolakan itu ada di dua ujung, ya. Nah, yang saya beri tanda kurung kurawal ini, ya. Nah, daerah penerimaan besarnya adalah 1 min alfa. Nah, daerah penolakan adalah alfa. Nah, karena ada di dua ujung, maka ujung kanan setengah alfa, ujung kiri adalah setengah alfa atau alfa per 2. Ya. Jadi di sini adalah alfa per 2. Nah, ini juga alfa per 2. Ya. Nah, kalau satu ujung hanya alfa saja. Jadi kalau hipotesisnya salah, ya, hipotesisnya salah, ini harusnya dua ujung dirumuskan satu ujung lebih besar saja atau lebih kecil saja, maka nanti pengaruh di dalam pengujiannya, ya, karena nilai alfa dengan nilai alfa per 2 pasti beda. Itu.
Ya. Kemudian, nah ini kita belajar, ya. Coba boleh difoto atau dicatat ya. Sebuah perusahaan rokok, ini ada dua kasus. Kasus yang pertama, sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa ya, kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksinya tidak melebihi 2,5 miligram. Ya. Sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksinya tidak melebihi 2,5 miligram. Nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya yang akan digunakan untuk menguji pernyataan tersebut. Silakan semuanya mencoba. Kemudian yang kedua, suatu agen real estate menyatakan 60% di antara rumah pribadi yang baru selesai dibangun ya, merupakan rumah dengan 3 kamar tidur. Ya, jadi 60% dari rumah yang dibangun merupakan rumah dengan 3 kamar tidur. Untuk menguji pernyataan tersebut diperiksa sejumlah besar rumah. Proporsi rumah yang mempunyai 3 kamar tidur dicatat dan dipergunakan dalam statistik uji. Halo Rahma ya. Halo Rahma. Masih ngajar? Nanti setelah ngajar saya telepon. Nah, untuk menguji pernyataan tersebut diperiksa sejumlah besar rumah. Proporsi rumah yang mempunyai 3 kamar tidur dicatat dan dipergunakan dalam statistik uji. Ya, nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ya. Oke, silakan dari dua contoh kasus ini, ya, masing-masing dirumuskan H0 dan H1-nya. Ya. Kita bisa gantian presentasi ya. Nah, silakan kalau saya stop sharing dulu ya. Nah, silakan kalau ada yang mau mencoba. Ya. Boleh di screenshot, boleh ditulis. Anda bisa pakai pena? Pena. Ada fasilitas whiteboard di situ di laptop masing-masing ada fasilitas whiteboard. Oke, silakan dicoba H0 dan H1-nya. Jadi tadi poin yang pertama ya, H0 kasusnya adalah kadar nikotin yang melebihi 2,5 miligram. Ya. Nah, apakah kita akan menguji ya? Kita akan menguji hipotesis. Nah, harus dirumuskan dulu H0 dan H1-nya. H0-nya apa nih? Yang poin pertama. Nikotin. Silakan sharing. Ada yang mau present ini pekerjaannya? Silakan bisa pakai pena. Oke, silakan. Jatuh. Nggak bisa pakai pena Bu di sini Bu. Oh, terus apa? Apa nih? Kamu tulis di ini terus tunjukkan ke sini juga bisa. Bentar. H0 dan H1. Mungkin yang lain bisa mencoba juga. Sebetulnya ada fasilitas whiteboard ya. Jadi pakai pena di situ.
Oke, sekarang saya coba. In, Q. Nah, oke ya, saya coba. Nah, kelihatan lembar kosong ya? Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang yang pertama ya. Nah, itu bisa kita tulis seperti ini ya. H0 nah, mu sama dengan 2,5 miligram. Ya kan? Ya. Versus H1 atau HA ya, mu. Nah, tandanya apa nih? Tidak sama dengan. Ya, Kenapa tidak sama dengan? Tadi kan soalnya mau biasa. Coba baca. Sudah kamu catat belum? Sudah dicatat belum? Belum, Bu, kayak belum kefoto, Bu, tadi. Ayo difoto ini, difoto. Karena alternatif Coba kamu foto. sebuah perusahaan Sudah. soalnya Sudah muncul? tidak melebihi 2,5 Bu. Jadi Tidak melebihi 2,5 ya. Sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin ya, rata-rata rokok yang diproduksinya tidak melebihi ya 2,5 miligram. Nyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Oke. Nah, sekarang seperti apa? kurang sama dengan Lebih dari, Bu. Lebih dari Tidak melebihi. lebih dari Bu. Ya, Bu, lebih dari. Kalau kebalikannya. tidak melebihi itu tidak melebihi dengan lebih dari itu sama apa enggak? Beda Bu. Beda, Bu. Beda. Tidak melebihi berarti tandanya apa? Kurang dari. Iya. Kurang dari setengah miligram kan gitu, ya kan? Saya hapusnya. Oke. 2,5 kurang. Nah, sekarang yang poin kedua. Yang poin 2. Coba dibaca. Ya. Sebuah perusahaan real estate membuat rumah 60% dari rumah yang dibangunnya itu ya itu per rumah ada 3 kamar ya kan. Nah, per rumah ada 3 kamar. Ini siapa yang belum masuk tuh? Nah, ini suatu agen real estate menyatakan 60% di antara rumah pribadi yang baru selesai dibangun merupakan rumah dengan 3 kamar tidur. Nah, kemudian untuk menguji pernyataan tersebut, ya, proporsi rumah yang mempunyai 3 kamar tidur dicatat. Nah, berarti di dalam membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya bagaimana? H0 bagaimana? Mu
rata-rata ada 3 kamar. Ya, Ya, terus ada 3 kamar versus H1 ya, mu. Nah, ini tandanya apa nih? Jadi untuk memastikan apakah semua rumah yang dibangunnya itu mempunyai 3 kamar akan diuji hipotesis. Nah, sekarang merumuskan hipotesisnya. Kalau H0 ya, hipotesis 0 itu mu sama dengan 3 kamar. Jadi sesuai dengan harapan pengembangnya atau developernya. Nah, H1 mu tandanya apa nih? mau balik Lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan? Tidak sama dengan. Mengapa tidak sama dengan? Karena kan itu hasil survei ya, dari hasil survei masih dicatat ya. Nah, kemungkinan ada yang kamarnya kurang dari 3, ada yang kamarnya lebih dari 3. Nah, gitu. Jadi ini tandanya tidak sama dengan ya. Nah, jadi intinya bentar ini harusnya. lebih dari Jadi ini tandanya tidak sama dengan. Ya, jadi kita harus belajar ya merumuskan ini nih ya, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif ya dari suatu kasus ya. Ini yang paling sulit ya. Jadi kalau kita sudah mampu ya menentukan H1 itu apakah lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Nah, ini yang penting. Kalau kita sudah mampu merumuskan ini, ya maka hitungan-hitungan ke bawah tidak terlalu sulit. Ya. Nah, ini nanti saya tunjukkan bagaimana kita melakukan uji hipotesis secara manual. Ya. Nah, nanti kita pada pertemuan yang akan datang kita akan praktek bagaimana kalau kita menggunakan software. Ya. Kalau yang deskriptif sudah pernah saya tunjukkan pakai software ya? belum Bu. Halo? Bu. Loh. Belum, Bu. Minitab belum pernah? Belum Bu. Belum. Oh, ya oke. Belum pernah, Bu. Oke, nanti yang akan datang kita bermain-main dengan software ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Bu. Tapi yakinkan semuanya ini ya, diinstal ya, diinstal software kita pakai Minitab aja ya. Minitab ya. Nah, versinya silakan ya. Yang terbaru versi 19 ya. Nah, kita pakai yang free aja, free download ya. Umurnya memang pendek, hanya 1 bulan, yang namanya icip-icip ya, sakwelase ya kita terima aja, diberi 1 bulan ya. Nah, nanti kalau kita kurang ya download lagi gitu. Oke, jadi yang akan datang silakan menyiapkan Minitab. Nah, sekarang kita kembali pada keterangan saya tadi. Sudah sampai di sini ya. Nah, sudah sampai di sini contoh kasusnya. Nah, sekarang bagaimana menentukan taraf nyata? Nah, gini nih. Apa taraf nyata? Taraf nyata. Yuk, minggu lalu kan sudah belajar. Taraf nyata apa nih? Bentar. Tingkat kesalahan maksimal yang bisa
ditolerir, kan gitu. Dinyatakan dengan alfa. Ya, Toleransi. kalau alfa besarnya misalnya 5%. 10% atau alfa sama dengan 0,1 berarti 10% atau alfa 0,1 ya, artinya adalah kesalahan paling besar ya, yang mungkin kita perbuat adalah paling besar 10% ya. Kalau misalnya produksi padi ya, produksi padi dari 100 petani yang menanam padi ya, kemudian diidentifikasi produksinya, maka yang hasilnya di luar prediksi kita itu paling banyak adalah 10 petani. Nah, kalau di bidang kedokteran, dari 100 pasien yang diberi obat, maka paling banyak 10 orang atau 10 pasien yang tidak cocok atau tidak sembuh. Nah, gitu. Nah, kalau alfa 0,05 atau alfa 5%, berarti tingkat kebenaran ya, dari data yang kita sampaikan ya, dari pengujian itu adalah 95%. Jadi 95% dapat dipercaya kebenarannya. Kesalahan paling besar ya, yang bisa kita perbuat adalah 5%. Nah, menentukan taraf nyata atau alfa itu tergantung pada peneliti atau tergantung pada yang melakukan analisis. Jadi tergantung Anda. Ya, kalau misalnya puas dengan 90%, puas dengan 80% tingkat kebenarannya, ya silakan. Ya. Itu kebebasan. Ya. Tapi kalau saya tidak mau, saya kepingin tingkat ketelitiannya sangat tinggi, 95%. Nah, ya nggak apa-apa. Saya harus tinggi nih tingkat kepercayaannya, karena saya meneliti tentang makanan. Nah, makanan ini nanti kalau tidak higienis, ya bahaya. Nanti saya bisa dituntut. Karena itu saya pakai alfa 1%. Nah, gitu. Tingkat kesalahannya hanya 1%. Nah, silakan. Nah, jadi tergantung pada banyak faktor. Ya. Nah. Kemudian ada yang belum masuk lagi tah? Kurang tahu, Bu. Siapa aja yang belum masuk itu? Sudah? Masih ada lagi? Kelas B, Bu. Masih ada yang mau. Kelas B baru beberapa anak Bu yang masuk. Oke, nggak apa-apa. Kalau kelas B nanti hanya beberapa ya, besok kita kuliah lagi nggak apa-apa. Ya, untuk yang selanjutnya mungkin kelas A dan B jadi satu aja ya, karena kita daring kan nggak masalah meskipun pesertanya banyak. Tapi harapan saya adalah kalau kuliah seperti ini upayakan siap sebelum jamnya ya, supaya kita tidak banyak molor. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, Boleh bertanya? menentukan ya. Kenapa? Boleh bertanya? Halo, Kak jelas? Boleh bertanya, Bu? Oh ya, silakan. Jadi kan kalau sebagai peneliti kita kan bebas loh, Bu, menentukan tingkat kesalahan. Tapi itu saya sendiri masih bingung kayak mau menentukan kesalahan yang saya teliti 5% atau 10%. Itu dari mana kita bisa ngambil, oh ini 5%? Pertama menentukannya tergantung pada kasus yang dipelajari. Ya. Yeah. Kedua, tergantung pada tingkat kebenaran, tingkat ketelitian. Tergantung pada ini. Jadi sudah saya tuliskan kayaknya di sini. Nah.
Jadi menentukan taraf nyata, menentukan tingkat kesalahan itu tergantung pada besarnya batas toleransi ya, dalam menerima kesalahan hasil hipotesis. Jadi batas toleransi itu maksud saya gini, kalau suatu perusahaan kimia farma misalnya ya, perusahaan obat, ya, itu kan berhubungan dengan nyawa seseorang untuk menyembuhkan penyakit pada manusia, sehingga berhubungan dengan nyawa seseorang. Nah, itu ada pesanan, saya tidak mau obat yang Anda buat itu tingkat kesalahannya tinggi. Nah, itu batas toleransinya pasti sudah ditentukan. Nah, maka tidak boleh besar. Maksimal misalnya 1% tadi, berarti alfanya 1%. Nah, besarnya taraf, poin yang kedua, besarnya taraf nyata bergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini berapa besarnya kesalahan yang akan ditolerir. Jadi ini kalau Anda misalnya penelitian di kehutanan, ya, penggunaan ZPT pada pembibitan gemelina misalnya, atau penggunaan pupuk pada pembibitan jati. Nah, kalau kita lakukan ya pembibitan jati diberi pupuk itu, diberi pupuk tertentu, Anda berani bertanggung jawab atau berani mengambil risiko dengan tingkat kebenaran berapa? Nah, itu. Nah, itu Anda sendiri, dan sebagai seorang peneliti harus berani menentukan. Jadi harus berani, kita tidak boleh ragu-ragu, ya. Nah, biasanya menentukan berapa besarnya alfa itu kita juga bisa menambah wawasan dari banyak penelitian yang ada. Jadi sering banyak baca jurnal, sering mengikuti seminar seminar-seminar, boleh seminar proposal, kakak kelas S1, S2, S3, kemudian mengikuti event-event seminar atau lokakarya di luar. Nah, begitu. Dengan banyak membaca, banyak berdiskusi, akhirnya kita nanti terampil. Oh ya, kalau kasus seperti wawasan kita pasti akan tambah. Oh, kalau kasus seperti ini sekian. Oh, kalau kasus di laboratorium alfanya bisa lebih kecil. Oh, kalau kasus di lapang banyak faktor yang mempengaruhi sehingga kita sulit sekali kalau pakai alfa yang terlalu kecil. 5-10% oke. Nah, seperti itu ya. Jadi memang kita tidak bisa menyamakan dengan pendapat orang lain. Si A mungkin saya 5% nggak apa-apa. Oh, kalau saya 5% terlalu berisiko, saya pakai aja 10%. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, poin yang ketiga, besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis. Nah, oke ya, jadi jatuh sudah jelas apa belum jatuh? Sudah Bu, paham. Ya, jadi nanti dengan ini sudah semester 4 ya, sudah semester 4 Anda silakan proaktif ya, proaktif mengikuti seminar ya, seminar proposal, seminar hasil kakak kelas. Boleh ya S1, S2, S3 silakan. Kalau S2, S3 izin di pasca, ya, boleh mengikuti. S1 boleh mengikuti. Ya. Kemudian kalau kakak kelas di S1, ya silakan kalau ada info-info begitu, ya ikut. Ya. Jadi seringkali kalau di jurusan di tata usaha di Masjen, ya itu tahu siapa yang akan seminar. Oke, nah dengan belajar seperti itu maka kita nanti akan terampil, ya. Ada lagi yang bertanya? Sudah Bu. Belum ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, menentukan kriteria pengujian. PPT-nya belum tampil.
Oh, belum. Belum. Si. Nah, ini sudah belum tampil. Si. You're presenting. Jangan lupa di screenshot. Sudah? Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke. Menentukan kriteria pengujian. Ya. Bentuk pembuatan dalam menerima atau menolak H0. Nah, jadi kita buat kriteria penolakan. Ya. Kapan kita menolak H0, kapan kita menerima H0. Ya, nah itu kaidah keputusan yang akan kita buat. Nah, menentukan H0 atau menerima H0 atau menolak H0 ya atau H1 itu tergantung pada distribusinya ya. Kita ada distribusi Z dikenal dengan distribusi Z, distribusi T atau T student, dan distribusi F atau Fisher. Ya, ini masing-masing tergantung pada data kita. Nah, kalau Z ya itu kurang lebih kurvanya seperti ini. Ya. Nah, jadi ini simetris pada sumbu mu. Ya. Kalau T juga seperti itu. Ya. Simetris pada sumbunya. Tapi bedanya Z dengan T ini lebih lancip ya. Kalau Z lebih landai. Nah, kalau F itu menjulur ke kanan, jadi tidak simetris. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kriteria uji tadi, ya, kalau kriteria uji yang pakai uji Z, uji T, uji F, nanti dilihat ya. Ini di masing-masing buku statistika ada yang namanya tabel Z atau tabel normal baku. Tabel normal baku. Ada tabel T atau tabel T student. Ya, ada tabel F, ya. Nanti 3 tabel ini, ya, wajib Anda punyai kalau kita melakukan pengujian hipotesis secara manual, ya, secara manual. Nanti kita lihat tabel, ya. Nah, nanti nilai-nilai pada tabel ini, ya, merupakan nilai-nilai peluang yang digunakan untuk menentukan batas mengatakan menerima H0 dan batas menolak H0 atau batas menerima H1 dan batas menolak H1 ya. Nah, gitu. Ya, jadi ini disebut dengan kriteria uji. Nah, selanjutnya kita menentukan statistik uji. Ya, statistik uji itu dihitung dari data kita hasil pengamatan. Ya, jadi data hasil pengamatan. Ya. X bar adalah nilai rata-rata, ya, nilai rata-rata yang kita dapatkan dari hasil pengamatan. Ya. Mu 0 ya, itu adalah yang dihipotesiskan, ya. Kalau mu 0-nya sama dengan 0 ya berarti Z sama dengan X dibagi simpangan baku per akar N. Nah ini nih, ya, per akar N. Nah ini adalah simpangan baku populasi. Nah kalau ya, di dalam kasus yang kita pelajari
yang akan dihipotesiskan ya, itu diketahui simpangan baku populasinya atau diketahui ragamnya ya. Jadi ini simpangan baku populasi diketahui, atau kata-kata lain selain simpangan baku populasi adalah ragam. Kalau ragam itu sigma kuadrat, kalau simpangan baku populasi adalah sigma. Jadi ragam merupakan kuadrat dari simpangan baku populasi ya. Jadi jika simpangan baku populasi ini diketahui, maka kita pakai Z ya. Jika simpangan baku populasi tidak diketahui ya, maka kita lihat dulu ya, tidak sesederhana ini, nanti ada ceritanya. Ya, jadi kalau ragam diketahui atau simpangan baku diketahui, maka kita pakai Z. Ya, nanti kita bandingkan ya, kita buat Z hitung ya seperti ini. Ini adalah Z hitung. Nah, nanti yang dari tabel tadi adalah namanya Z tabel. Ya, tabel Z. Nah, dua nilai ini nanti kita bandingkan. Oke. Lewati saja. Oh, ini sudah dua populasi. Oke. Nah, jadi nanti ya kita di dalam tahapan pengujian hipotesis kemarin kan sudah ada tahapannya ya. Nanti saya share materinya, tolong dipelajari dan dibaca textbooknya. Jadi yang pertama saya tulis di ini aja. Oke, saya hapus ya. Sebentar saya cari penghapus. Jadi kemarin tahapannya yang pertama adalah merumuskan hipotesis, ya, merumuskan hipotesis. Yang kedua adalah menentukan alfa. Yang ketiga menentukan kriteria uji. Jadi yang pertama adalah Yang pertama adalah rumusan hipotesis ya. Jadi H0 dan H1. Yang kedua adalah Lainnya belum tampil. belum tampil. Ya, masih PPT. Tetapi ini sudah. Oh, sebentar. Ya. Kelihatan? Kelihatan. Sudah. Ya. Yang pertama rumusan hipotesis. Yang kedua adalah tentukan alfa. Ya. Yang ketiga, ya, tentukan kriteria uji. Ya. Yang keempat apa nih?
tentukan statistik uji. Ya, statistik uji. Yang kelima, menyimpulkan, ya, kesimpulan. Buat kesimpulan, ya. Nah, gitu. Jadi yang pertama, Anda wajib membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, tentukan alfanya, berapa alfanya. Yang ketiga, kriteria uji. Kriteria uji kriteria uji yang tadi saya katakan itu tabel tadi. Tabel-tabel, ya. Bisa tabel T, tabel Z, tabel F, ya. Ya, berdasarkan ini, ya. Nah, melihat tabel T bagaimana, tabel Z bagaimana, nah nanti kita pelajari. Statistik uji, nah ini baru yang berdasarkan rumus, ya. Z hitung, ya. Z hitung, tulisannya elek, ya. Z hitung. Nah, Z hitung rumusnya tadi apa nih? X dibagi akar simpangan baku per akar N, ya. Simpangan baku per akar N. Nah, gini. Nah, Z tabelnya misalnya Z tabel, ya. Kita pakai alfanya 0,05, ya, 0,05. Nah, kalau alfanya adalah kalau jika, ya, nah, jika alfa sama dengan 0,05, sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, ya kurang. Oh ya, kok nggak ke sini? Tuh. Jadi jika alfa 0,05, maka nilai Z-nya adalah Z alfa atau Z alfa per 2. Nah, ini tergantung pada H0 dan H1-nya. Kalau rumusan H1, ya, itu dipakai dua ujung, ya, dua ujung, maka Z-nya adalah kita pakai yang ini. Tapi kalau ujinya satu ujung, maka ini nih, ya, gitu. Nanti kita praktek. Nah, kesimpulan, ya, kesimpulan ini itu membuat kesimpulan kita pakai, nah, kita pakai yang ini nih, membandingkan, ya. Jadi kesimpulan ini bandingkan, ya, statistik uji dan kriteria uji, ya. Jadi ini poin 3 dan 4, ya. Poin 3 dan 4, ya. Jadi jika, nah, jika statistik uji, ya, statistik uji atau Z hitungnya, ya, lebih kecil atau sama dengan Z tabel, ya, maka terima H0, ya, maka menerima H0.
Ya, maka menerima H0. Nah, sekarang jika statistik uji atau Z hitung lebih besar dari Z tabel, ya, maka terima H1. Kalau terima H1 berarti tolak H0. Ya. Nah, terima H0 tolak H1. Ya. Nah, ini. Jadi ini supaya jelas nggak tulisan saya nih? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oh ya, wis. Tolak H1 gitu. Oke. Jadi nanti kita bandingkan. Kalau kita manual ya kita hitung Z hitungnya berapa, ya kan? Kemudian Z tabelnya berapa. Nah, ini kita lihat di dalam tabel Z, ya. Nah, gitu. Jangan lupa di screenshot ya. Nah, oke. Kok hilang malah? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak nih? Mungkin itu, Bu. Mungkin cara Oke, sampai pertanyaan ya. Mungkin cara menghitung statistik ujinya itu, Bu, memakai rumusnya itu, Bu. Ya, ini memang masih belum. Oh, oke. Oke. Nah, sekarang nggak apa-apa, Bu. Nah, sekarang kita lihat ada contoh ya. Oke, saya tidak siap tabel nih. Saya itu tabelnya kok enggak ini ya. Saya. Cing main dong saya. Kamu mulai main goblok. Coba lihat di ada yang bawa buku enggak? Fadil itu, Bu, bawa kayaknya, Bu. Apaan sih? Nah, Niko bawa, Bu, kayaknya. Ferry Niko. Kemarin ya. Itu Mahen juga Mahen. Nah, kalau itu lihat di tabel Z misalnya ya. Tabel Z itu ini seperti ini nih. Jadi ini ada 0,0, 0,1 terus sampai dengan 3,0. 0,0 ya. Terus di kanan itu ada 0,0, 0,1 terus
juga sampai dengan 3,0. Nah, oh no, saya keliru aku. 0,00. Di sini 0,00, 0,01, 0,02 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalnya ya, misalnya Z alfa atau Z alfa saja ya. Z alfa saja. Z alfa terus alfanya adalah 0,05 berarti Z 0,05. Nah, nilai 0,05 itu berarti peluangnya. Ya, peluangnya. Nah, di dalam tabel Z ya, katakan ini adalah tabel Z atau tabel normal baku ya. Nah, itu kita lihat nilai 0,05 yang ada di dalam. Cari nanti di sini 0,05 atau yang mendekati ya. 0,5 atau yang mendekati. Nah, itu lihat itu perpotongan berapa dengan berapa. Ya. Jadi kita lihat yang di kiri dulu ya. Yang di kiri misalnya 1,9 ya. Terus yang di atas adalah 0,06 ya. 0,06 misalnya. Maka nilai Z-nya adalah 1,9 ya. Dengan ditambah 2 angka di belakang komanya 0,06. Jadi 1,96. Nah, gitu tuh. Ya. Bisa difahami? Nggak bisa, Bu. Hah? Bu, berarti di dalamnya itu nilai Z-nya di dalam situ kah? Ya, di dalam ini, di dalam sini nih, di sini nih, itu nilai-nilai tok. Nah, itu namanya nilai peluang, nilai peluangnya. Jadi peluangnya kita nggak usah ngitung untuk kriteria uji, ya. Tinggal lihat di dalam tabel, ya. Ini sudah dibakukan. Jadi untuk semua kasus itu sudah ada nilainya di sini. Berbeda nanti kalau kita pakai software. Kalau kita pakai software ya, itu nanti sudah dihitungkan spesifik untuk data kita oleh software. Tapi kalau di sini di tabel itu sudah dibakukan, sudah distandarisasi. Jadi kita tinggal lihat aja nilainya. Contoh misalnya, contoh yang lain adalah kita pakai Z alfa per 2. Jadi Z alfa per 2. Kalau Z-nya 0,05 dibagi 2 berarti Z 0,025. Nah, berapa nilai Z-nya? Berapa ini? Nah, jadi kita cari di sini yang 0,025 gitu. 0,025 perpotongan berapa dengan berapa? Jangan di atas dulu, ke kiri dulu. Nah, di sini dulu. Ini dulu dilihat. Ini di sini ini hanya disediakan nilai-nilai sampai 1 angka di belakang koma. Gitu. 1 angka di belakang koma. Nah, kalau yang di baris atas ini itu untuk angka yang kedua di belakang koma, ya. Nah, gitu. Kita lihat. Nah, misalnya di sini 1, nah, mungkin letaknya bukan di sini mungkin ya. Misalnya 0,025. Oh, ketemu Bu. Misalnya ini 1,6. Nah, terus ditarik ke atas, oh ternyata 0,04. Berarti
Z-nya ini sama dengan 1,64. Nah, gitu. Ya, nanti bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari di tabel Z, coba dilihat. Ya. Oke. Walah, berarti gini ya, Bro. Berarti kita melihat dulu nilai di dalam tabel, setelah itu melihat yang vertikal sama horizontalnya ditambah gitu ya, Bu. Ya, ya gitu. Kalau misalnya nanti di sini, pas di sini, ya berarti hanya satu angka di belakang koma karena ini kan 0. Iya. Ya 1,90, 1,60, nah gitu. Oke. Tapi kalau misalnya di sini bisa misalnya 1,59, 1, nah gitu. Jadi tergantung. Jelas? Terus, Bu, paham. Nah itu melihat tabel Z. Ya. Nanti kalau melihat tabel T, tabel F ya agak berbeda. Ya nanti kalau kita sudah masuk ke pengujian itu ya kita lihat tabel ya. Besok kita siapkan tabel ya. Nah kemudian untuk mencari Z hitung, ya, sebentar. Untuk Z hitung. Z hitung itu X min mu atau X dibagi simpangan baku per akar N. Nah ini nanti diketahui ya, ada data ya. Jadi untuk mencari Z hitung ini ada data. Ya ada data sehingga kita bisa mengetahui X-nya berapa, simpangan bakunya berapa, N itu banyaknya data. Banyaknya data berapa. Nah, akhirnya nanti kita ketemukan nilai. Katakan misalnya di sini adalah 2,7. Z hitung kita bandingkan dengan Z tabel. Kalau Z tabelnya misalnya kita pakai dua ujung ini. Berarti kesimpulan akan kita buat nanti kesimpulan seperti ini. Kesimpulan karena Z hitung lebih besar dari Z tabel, ya, maka menerima atau menolak H0? Tadi catatannya? Menolak H0. Menerima H1. Tuh, kalau Z hitung lebih besar dari Z tabel, ini kan Z hitungnya kan Menolak menerima H1. Z hitungnya 2,7, Z tabelnya 1,64, berarti kan lebih besar Z hitung. Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka tolak H0 atau terima H1. Nah, misalnya nanti bisa ditambahi sesuai kasus yang berarti ya. Apa misalnya tadi kalau nikotinnya itu H1 itu lebih kecil dari 2,5, maka ya nikotin lebih kecil dari 2,5, nah gitu. Kalau perumahan tadi yang berarti karena Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka tolak H0 menerima H1. Jadi yang benar adalah H1. Nah, statementnya H1 apa? Kalau perumahan tadi bahwa tidak semua rumah kamarnya ada 3. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada H0, rata-rata produksi padi adalah 5 ton per hektar versus H1 ya. Rata-rata produksi padi tidak sama dengan 5 ton per hektar ya. Nah, jadi rata-rata tidak sama dengan H1-nya tidak sama dengan 5 ton per hektar. Kalau menerima H1 berarti ya, pendapat bahwa produksi padi itu mesti 5 ton itu tidak benar. Yang benar adalah
Ya, produksi padi tidak selalu 5 ton, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Atau dengan kata lain, rata-rata produksi padi tidak sama dengan 5 ton. Nah, gitu. Kira-kira paham? Paham, Bu. Oke ya. Paham, Bu. Nanti saya share materinya, dan ada soal nanti silakan dicoba ya, nanti kita ketemuan lagi pada pertemuan yang akan datang, itu melanjutkan ini ya, uji hipotesis, dan setelah itu kita praktek pakai software ya. Ya, Bu. Oke, pertemuan hari ini kita akhiri sekian. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang apa? Nggak senang, Bu. Gak sopan. Pengen banget. Tadi bilang alhamdulillah. Pertemuan hari ini. Nanti yang akan datang silakan koordinasi dengan kelas B ya, kelas A dan B. Ya, Bu. Jadi satu aja ya. Ya, Bu. Karena bahwa kuliah yang akan datang Baca software. hadir beberapa menit sebelumnya. Saya usahakan 15 menit sebelum acara itu sudah saya share linknya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Oke ya. Ya, Bu. Dan siapa Ya, Bu. tabel coba dikerjakan, terus bawa catatan kalau memang ada yang perlu dicatat ya. Dan baca textbook, yang paling penting baca textbook ya. Ya, Bu. Ya. Textbook. Oke. Ya. Screenshotnya tolong di-share ke saya ya. Oke. Terus screenshot tuh. Ayo tuh, Sudah ya. screenshot. Saya rekam, Bu. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ayo Yusa, Mahendra puasa enggak? Enggak dong. Udah di foto belum tuh? Tidak, wes dia harus tak foto. Bagus. Wes buyar. Gusti SS. Foto Bang Yosa. Bang Yosa enggak apa-apa. Ayah kok enggak poso ayah. Ini mau tak tinggal